Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Asri Utami dengan NPM S1 B0214 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Dijihef Aljannah SIPMA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Politik Identitas dan Multikulturalisme ini. Nah, dengan adanya pemberian tugas ini, saya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana permasalahan atau konflik yang ada antar etnis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerusuhan atau konflik sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah. Oke, yang pertama yaitu mengenai pemaparan konflik. Nah, kerusuhan sosial sampit memang masih menyisakan banyak permasalahan dan pertanyaan. Nah, di satu sisi ada asumsi yang menyatakan bahwa kerusuhan sampit ini dilatar belakangi karena orang-orang Dayak cemburu kepada orang Madura yang sukses dalam bidang ekonomi. Nah, dari adanya asumsi ini, seorang tokoh dari masyarakat Dayak langsung menanggapi bahwa memang harus diakui banyak orang Madura yang berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonomi. Namun, hal itu bukanlah hal utama penyulut kerusuhan sampit ini. Nah, tokoh Dayak tersebut menyatakan bahwa jikalau perihal sukses di bidang ekonomi, orang Cina jauh melebihi orang Madura. Akan tetapi, suku Dayak atau masyarakat Dayak tidak mempermasalahkan hal itu. Sebenarnya, latar belakang kerusuhan sampit pada tahun 2001 ini yaitu mengenai benturan budaya dan bukanlah mengenai kecemburuan sosial. Nah, adapun pemicu dari konflik ini yaitu warga Madura tidak mau mengerti budaya masyarakat Dayak. Warga Madura tidak menghayati dan mempraktekkan budaya di mana lagi dijunjung di situ bumi dipijak. Maknanya yaitu tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat masyarakat lokal, yang dimana dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah. Di sini saya akan sedikit menceritakan terkait dengan bagaimana kronologi konflik sampit. Nah, hal ini bermula dikarenakan banyaknya terjadi kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda antara kedua suku ini, di mana seperti contohnya suku atau adat atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura, yaitu sering membawa celurit kemana-mana. Jadi hal ini menjadikan suku Dayak beranggapan bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Nah, konflik sampit ini diawali dengan perselisihan antara dua etnis sejak tahun 2000. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Nah, di situ seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Nah, hal ini berakibat bahwa keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat-sangat marah. Kemudian, 2 hari setelah kejadian, sebanyak 300 warga Dayak pergi menghampiri lokasi pembunuhan Sandong dan untuk mencari siapa pelaku yang telah membunuh Sandong tersebut. Nah, alhasil pelaku pembunuhan Sandong tidak dapat ditemukan dan membuat warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Akibat adanya penyerangan ini, sebanyak 1.335 orang warga Madura mengungsi. Nah, kemudian aktor yang terlibat. Menurut berita yang dikeluarkan oleh Liputan 6 pada 24 Februari tahun 2001 pukul 9 waktu Indonesia Barat, provokator dari konflik kerusuhan sampit berjumlah 41 orang. Nah, dari 41 orang tersebut, 3 diantaranya berperan sebagai aktor intelektual insiden berdarah bernuansa suku, agama, ras, dan golongan tersebut. Nah, ketiga provokator tersebut berinisial FD, IW, dan IN. 2 diantaranya adalah
staf dinas kehutanan, dan pegawai pemerintah daerah Sampit. Nah, hal ini sebenarnya sangatlah disayangkan dikarenakan dilihat dari latar belakang provokator yang sangat dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, di mana seharusnya pihak pemerintah yang mengayomi dan mengusung terjalinnya kebersamaan dan meninggikan rasa toleransi, namun ini bersikap sebaliknya. Nah, akar permasalahan. Setelah sekian lama diusut, ternyata akar dari permasalahan atau konflik Sampit ini yaitu terjadinya sikap intoleran antar etnis, yaitu antara dua suku, yaitu suku Dayak dan suku Madura, di mana di sini warga pendatang tidak menghormati budaya warga lokal, di mana mereka itu tidak menjunjung tinggi semboyan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi mereka itu seolah-olah bersikap semena-mena, dan mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu adalah warga pendatang yang datang ke suatu tempat, namun mereka tidak memahami budaya dari warga lokal yang telah lama menetap pada daerah tersebut.